Ya, Sarah, ini Joe Biden akan segera dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 yang akan berlangsung pada Rabu waktu setempat. Dan untuk memantau kondisi terkini, kita sudah tersambung dengan reporter VOA Nova Purwadi. Ini selamat siang waktu Indonesia, Nova. Ini bagaimana persiapan Selamat siang, Maggie dan Sarah. Iya, ini bagaimana persiapan jelang inaugurasi Biden dan Harris? Apakah sudah terlihat pengamanan di sana? Ya, menariknya Joe Biden setelah mengikuti acara yang tadi Anda sebutkan, menginap malam ini, saat ini sekitar pukul 11 waktu Washington DC, dan Joe Biden menginap di Blair House yang merupakan sebuah kediaman tidak jauh dari Gedung Putih yang memang jadi tradisi bagi presiden baru untuk menginap di sana dulu. Nah, seperti Anda sebutkan tadi juga memang karena ada pembatasan sosial, maka tidak akan ada lautan manusia menyaksikan langsung pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden, melainkan menyimbolkan hal tersebut ada lautan bendera dari 50 negara bagian Amerika Serikat plus 6 teritori, termasuk diantaranya daerah khusus ibu kota Washington DC. Dan memang sejak awal kita sudah mengetahui bahkan beberapa bulan sebelumnya bahwa inaugurasi presiden kali ini akan berbeda dibandingkan inaugurasi sebelumnya. Karena tentunya di tengah pandemi, kerumunan massa seperti inaugurasi sebelumnya tidak disarankan. Apalagi bila kita ingat inaugurasi pada 2009, saat itu Barack Obama masa jabatan pertama dihadiri 1,8 juta orang, sehingga tidak mungkin tidak untuk adanya desak-desakan, orang tidak bisa menjaga jarak berjauhan, sehingga kondisi seperti inilah yang dihindari saat inaugurasi presiden 2021 ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih mengganas di Amerika Serikat. Tapi sejumlah kegiatan masih tetap bisa dilakukan, khususnya kegiatan inti. Di antaranya pengambilan sumpah presiden, pengambilan sumpah Joe Biden sebagai presiden ke-46 yang akan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Lalu juga pengambilan sumpah Kamala Harris sebagai wakil presiden Amerika Serikat oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor. Menariknya Sonia Sotomayor ini adalah Hakim Agung pertama yang merupakan warga Amerika, keturunan Amerika Latin, dan ia mengambil sumpah dari Kamala Harris yang merupakan perempuan berkulit hitam sekaligus keturunan Asia dan India pertama yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Sehingga ada faktor historis di sini, dan juga mewakili keberagaman etnis di Amerika Serikat. Lalu tentunya satu yang ditunggu-tunggu adalah pidato dari presiden baru. Anda tentu ingat sejumlah pidato yang mungkin sangat dikenang, bisa diketahui dari buku-buku sejarah, dan mungkin banyak dikutip juga. The only thing we have to fear is fear itself. Satu-satunya yang perlu ditakuti adalah rasa takut itu sendiri. Itu disampaikan oleh Franklin Delano Roosevelt yang inaugurasinya terjadi di saat depresi akbar ekonomi Amerika Serikat. Lalu juga ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang negara Anda bisa lakukan untuk Anda, tapi tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk negara, yang disampaikan oleh John F. Kennedy. Itu adalah sejumlah pidato-pidato inaugural speeches dari para presiden yang baru diambil sumpahnya, yang masih diingat oleh rakyat Amerika maupun warga berbagai negara hingga kini. Dan itu juga yang ditunggu-tunggu dari Joe Biden, pidato yang disampaikan diambil sumpahnya. Dan seperti Anda sebutkan tadi, pandemi COVID-19 dan juga keterpurukan ekonomi akibat pandemi akan menjadi hal yang diangkat dan menjadi prioritas pemerintahan Biden ke depan. Tapi juga satu isu lagi yang mungkin agak
lebih tidak kasat mata yang akan ia angkat juga adalah masalah polarisasi politik dan perlunya menekankan semangat persatuan di tengah polarisasi yang begitu tajam. Nah, satu lagi yang berbeda kali ini adalah mungkin terbatasnya jumlah tamu khusus atau tamu VIP. Presiden Donald Trump sendiri tidak mau hadir dalam inaugurasi ini dan ia akan langsung pergi ke Florida dari Gedung Putih, menghindari tidak ingin menghadiri inaugurasi ini. Ini berbeda dari inaugurasi sebelumnya, di mana presiden yang berakhir masa jabatannya biasanya tetap menghadiri meskipun ia kalah pemilu sekalipun. Nah, yang akan hadir nanti, yang satu biasanya adalah seluruh presiden atau mantan presiden dan ibu negara yang masih hidup. Kali ini tapi Jimmy Carter dan Rosalind Carter memutuskan untuk tetap tinggal di negara bagian Georgia. Mungkin karena faktor pandemi juga. Tapi mantan presiden dan ibu negara lain akan hadir, diantaranya atau lebih tepatnya daftar lengkapnya adalah Bill Clinton dan Hillary Clinton, George W. Bush dan mantan ibu negara Laura Bush, dan juga Barack Obama dan Michelle Obama. Mereka akan hadir dan juga mengusung tema persatuan juga. Presiden Obama dan Presiden Clinton adalah dari Partai Demokrat, sementara George W. Bush adalah dari Partai Republik. Mereka akan mengusung tema kebersamaan dan persatuan saat memberikan penghormatan pada pahlawan tak dikenal yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan inaugurasi presiden kali ini. Sehingga inilah semangat persatuan yang kembali ditekankan. Tapi tentunya ada sejumlah kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan selain warga tidak bisa menyaksikan. Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, sudah menyatakan warga Washington DC di rumah saja, tidak usah menyaksikan secara langsung. Jaga jarak, jaga protokol kesehatan, jaga pembatasan sosial, sehingga warga Washington DC juga tidak menyaksikan langsung atau turun ke jalan seperti layaknya inaugurasi sebelumnya. Dan juga sejumlah acara lain seperti inaugural balls. Ini adalah pesta dansa yang biasanya didatangi oleh presiden baru dan ibu negara baru. Ini juga ditiadakan karena pembatasan sosial. Jadi ini memang kondisi yang lain dari yang lain, Maggie dan Sarah. Inaugurasi presiden yang tidak seperti inaugurasi sebelumnya, tidak sehingar-bingar inaugurasi sebelumnya, namun tentunya tetap khidmat dengan sejumlah acara inti yang tetap dilaksanakan, Sarah dan Maggie. Ya, memang pelantikan Joe Biden dan juga Kamala Harris ini berjalan secara virtual, tetapi banyak sekali highlight yang Anda sampaikan yang akan menjadi sorotan dunia tentunya. Dan tadi Anda juga sudah mengkonfirmasi nih, Donald Trump tidak akan menghadiri pelantikan pada malam hari nanti, waktu Indonesia. Dan bagaimana Joe Biden dan juga Kamala Harris menanggapi manuver politik ini? Selama ini apapun yang dikatakan Donald Trump, misalnya tuduhan Trump bahwa pemilu telah dicuri darinya, tuduhan yang mungkin tidak terbukti di pengadilan, karena pengadilan juga puluhan mungkin ya kasus yang diajukan ke pengadilan akhirnya ditolak oleh pengadilan, dan juga keputusan atau hasil penghitungan suara dari penyelenggara pemilihan di masing-masing negara bagian juga membantah adanya kecurangan masif yang dituduhkan. Nah, selama ini seluruh pernyataan kontroversial ini tak terlalu banyak ditanggapi oleh kubu Biden. Joe Biden sebagai presiden terpilih justru lebih banyak berfokus pada satu COVID-19 dan sejumlah agenda pemerintahannya, dan juga pengumuman calon-calon menteri, calon-calon anggota kabinet, dan lain-lain pejabat yang ingin dinominasikannya untuk mengisi pemerintahannya nanti. Nah, sementara itu Donald Trump, seperti kita ketahui, banyak diblokir di media sosial yang tidak mau lagi
mengunggah atau mentolerir postingannya yang dianggap tidak bisa diverifikasi, Maggie dan Sarah. Oke, baik. Kita akan menunggu ya nanti malam waktu Indonesia Barat ini inaugurasi dari Joe Biden dan juga Kamala Harris. Baik, terima kasih Nova Purwadi, reporter dari VOA yang melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Stay safe.